Sejak awal sebetulnya dari rancangan desainnya, dari tor yang dibuat pada waktu awal sayembara ini dibuka, itu sudah harus memenuhi standar FIFA. Jadi artinya untuk apa membuat stadion besar tahu-tahu tidak memenuhi standar FIFA? Otomatis sebetulnya bagi tim arsitekturnya, karena kebetulan saya mengenal dekat tim arsitekturnya, semua apa yang diminta itu sudah diakomodir dalam konteks teknisnya. Jadi sebenarnya kalau ada kekurangan karena mau disesuaikan dengan penyelenggaraan kejuaraan dunia, ya wajar saja. Pastilah kalau tim dari FIFA, dia akan lihat apa kurangnya fasilitas stadion. Stadion apa aja? Emang sudah ada yang ready 100%? Saya kira belum ada ya. Kalaupun ada ya itu karena sudah direnovasi juga, sudah diperbaiki juga. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena kekurangan-kekurangan seperti itu terjadi delegitimasi. Makanya kemarin bilang jangan dipolemikkan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Itu. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Jadi karya Anies mau dinihilkan lalu diklaim sebagai karya baru. Padahal yang diperbaikan cuma tempat drop off pemain, ya, lahan parkir yang kurang luas, akses ke sana yang dianggap masih kurang kendaraannya. Itu kan semua tidak hanya terkait dengan pembangunan stadion, tapi juga terkait dengan bagaimana kemauan pemerintah kota untuk memberikan akses kepada JIS, kan itu soalnya. Makin panas, perang terbuka PDIP versus Nasdem. Hubungan antara PDIP dan Nasdem memanas usai Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Padahal kedua partai tersebut sama-sama mengusung Jokowi dan menjadi pendukung di kabinet. Perseteruan terbuka ini dipicu pernyataan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Dia minta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Dia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024, katanya dalam keterangan tertulis. Sikap ini inkonsisten Nasdem, namun saat ini mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan hanya diam. Nasdem hanya diam, bahkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak mengeluarkan pernyataan pendukung pemerintah. Padahal Nasdem ikut membangun apa yang saat ini ada. Lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik. Tegasnya, Nasdem naik pitam. Mengetahui itu, Nasdem mengingatkan Jokowi pertama kali diusung sebagai presiden atas inisiasi mereka. Jadi jangan seakan kesuksesan yang ditorehkan 2 periode Jokowi hanya sumbangan dari PDIP. Ini tugas partai, tugas konstitusional partai. Mencalonkan capres, Pak Jokowi sudah tidak calon lagi, jangan dibolak-balik akal sehat kita, tegasnya. Willy pun minta PDIP tidak memprovokasi karena perbedaan sikap politik. Dia menyinggung bahwa Nasdem tak pernah menanggung PDIP bila menolak undang-undang di DPR. PDIP menjawab, kacang lupa pilihnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat. Tapi dalam praktik politiknya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan, ungkapnya.
Maka PDIP ini berpolitik dengan merangkul, dengan bergotong royong. Kalau ada kelemahan-kelemahan internal, kami ini juga ke dalam. Perbaiki ke dalam, bukan menyalahkan apalagi menyerang pihak lain. Itu etika politik yang dikedepankan oleh PDIP. Tutup hasto. Makin panas, perang terbuka PDIP versus Nasdem. Hubungan antara PDIP dan Nasdem memanas usai Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Antara mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Padahal kedua partai tersebut sama-sama mengusung Jokowi dan menjadi pendukung di kabinet. Perseteruan terbuka ini dipicu pernyataan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Dia minta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Dia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024, katanya dalam keterangan tertulis. Sikap ini inkonsisten Nasdem, namun saat ini mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan hanya diam. Nasdem hanya diam, bahkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak mengeluarkan pernyataan pendukung pemerintah. Padahal Nasdem ikut membangun apa yang saat ini ada. Lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik. Tegasnya. Nasdem naik pitam. Mengetahui itu, Nasdem mengingatkan Jokowi pertama kali diusung sebagai presiden atas inisiasi mereka. Jadi jangan seakan kesuksesan yang ditorehkan 2 periode Jokowi hanya sumbangan dari PDIP. Ini tugas partai, tugas konstitusional partai. Mencalonkan capres, Pak Jokowi sudah tidak calon lagi, jangan dibolak-balik akal sehat kita, tegasnya. Willy pun minta PDIP tidak memprovokasi karena perbedaan sikap politik. Dia menyinggung bahwa Nasdem tak pernah menanggung PDIP bila menolak undang-undang di DPR. PDIP menjawab, kacang lupa pilihnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat. Tapi dalam praktik politiknya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan, ungkapnya.